kami Semat Mesia. Saudara, ini adalah hari Jumat Agung. Kemarin sore kita sudah merayakan, pagi sehari kemarin kita merayakan Kamis Kudus, yang kita telah tahu kemarin sudah saya jelaskan. Paginya kita merayakan liturgi bagi memperingati ulang tahun penetapan perjamuan kudus yang kesekian kalinya, dan juga ada pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Romo dan akhirnya antara jemaat satu dan yang lain, anggota umat. Dan setelah selesai itu, sorenya ada arak-arakan salib, pendramaan daripada Yesus sehabis diadili, ditangkap dari Taman Getsemane, diadili di semalaman suntuk oleh para pimpinan agama Yahudi, oleh Sanhedrin, majelis ulamanya bangsa agama Yahudi di zaman itu, dan akhirnya paginya dibawa ke Pontius Pilatus, dan dari sana dia mengangkat salibnya sendiri, diiringi oleh para jurat. Habis dianiaya itu dibawa ke Gunung Golgota, dan akhirnya dia disalibkan di Gunung Golgota. Oleh karena itu bentuk salibnya seperti ini, saudara. Kebetulan saya ada gambarnya supaya saudara bisa ada bayangan di dalam angan-angan saudara gimana sih, apa sih yang dilakukan orang Ortodoks itu. Ini bentuk salibnya seperti ini, saya tunjukkan di sini. Salib yang diingat itu, ya mungkin gambarnya kurang. Ini ya. Inilah ikon Ortodoks mengenai penyaliban Yesus. Dan ini Bunda Maria yang ada di sini. Ini Yohanes. Ini gambaran dari apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat 25 sampai 27. Nah, salib ini nanti yang diarak. Setelah diarak, ditaruh di tengah. Seperti saya katakan, ikonostasan taruh di tengahnya begini. Hari Jumat pagi ini, hari Jumat Agung, ada ibadah namanya ibadah Raja, yaitu ibadah harian yang 7 kali sehari, itu diropel, dijalankan secara berturut-turut dengan kidung-kidung yang isinya mengenai penderitaan Kristus ini. Nah, ini disebut ibadah Raja karena waktu itulah pada zaman Bizantium kaisar datang ikut ibadah dan diizinkan untuk mempersembahkan dupa di dalam ibadah itu. Itulah sebabnya mengapa dikatakan sebagai ibadah Raja. Nanti saya jelaskan dulu supaya di dalam pikiran saudara tahu apa sih yang dilakukan di dalam liturgi Ortodoks itu. Nah, itu orang-orang yang beribadah pada waktu pagi itu, di dalam ibadah Jumat Agung pagi itu mendramatisir orang-orang yang ada di bawah, baik orang Romawi, baik murid-murid Yesus, baik orang Farisi, baik orang Yahudi, yang mengolok-olok Yesus waktu dia di atas salib. Kita gambaran daripada orang yang sedang tugur menantikan kematian Yesus di bawah salibnya itu. Nanti kira-kira jam 3, yang menurut Injil waktu itulah Yesus menghembuskan nafasnya, ada acara lagi ibadah, yaitu ibadah penurunan tubuh Kristus dari atas salib, yaitu tubuh yang kelihatan digambarkan di ikon tadi. Mari kita lihat begini. Jadi ini nanti ini kan ditempelkan, ini diambil nanti. Diambil lalu kelihatan tidak? Ini akan diambil lalu dibungkus dengan kain kafan. Nanti dibawa ke dalam altar sana, ditaruh di bawah altar. Lambang Kristus dikuburkan. Nah, ini kita lihat bagaimana Romo melakukan itu. Ini kebetulan ini saya dapat fotonya yang dari Solo dan dari Boyolali. Bentar, saya carikan saudara. Ini, karena ini ibadahnya di rumah ya, nggak boleh di gereja.
ini saat Romo Markus mengambil ikon tubuh Kristus tadi diambil lalu diberi kafan lalu ditaruh di bawah altar yang ada di belakang ini. Kalau seandainya ini bisa dilakukan di sini di Padepokan ini, barulah nanti setelah itu diambil, ya, setelah kafannya diambil, lalu digantikan dengan keranda kudus. Yang ini gambaran daripada keranda di mana Kristus dikuburkan. Ini kerandanya, terbuat dari kayu atau dari apa, lalu dihias-hias dengan bunga. Dan biasanya pada saat itu, sore itu, ibu-ibu sudah mulai menghias bunga itu, bunga dari keranda itu. Nah, di dalam keranda itu nanti ada ikon daripada Kristus yang telah meninggal. Coba kita melihat. Saya lihat gambarnya dulu. Jadi ketika ini gambar ikon daripada Kristus yang telah meninggal. Ini ditaruh di dalamnya. Ini kebetulan ini di Indonesia, dan ini kebetulan di tempatnya Romo Markus di gereja Jana Suci Matius yang di Boyolali. Ini keranda yang dibuat di sana. Inilah kerandanya. Nah, keranda ini nanti yang diarak keluar dengan disertai penabur bunga untuk menaburkan di depannya, lambang Kristus dikuburkan. Nanti diatur di tengah lagi, ditaruh di situ sampai Sabtu pagi, lambang Kristus dalam kuburan, dan nanti disingkirkan pada Sabtu tengah malam yang sudah hari Minggu, yaitu pada hari Paskah, Paskahnya itu sendiri. Jadi hari Sabtu itu malam, tengah malam itu adalah hari Paskah. Baik, saudara-saudara, kita lanjutkan setelah saya jelaskan apa yang dilakukan pada saat itu. Ya, pada saat Jumat Agung ini, bacaan daripada Jumat Agung ini, baik yang sudah dimulai malamnya, habis malamnya yang merupakan sudah masuk hari Jumat, maupun hari Jumat paginya, itu masih berkisar di sekitar 12 bacaan Injil yang merupakan kisah penderitaan Kristus yang dimulai dari pembasuhan kaki, lalu perjamuan kudus, lalu di dalam masa perjamuan kaki itu Yesus memberikan pengajaran yang sangat panjang di dalam Yohanes 17, mulai Yohanes 15 lah sampai dengan Yohanes 17. Saya kira 14 sudah mulai. Mulai 14, 15, 16 di situ dia berbicara banyak mengenai Roh Kudus, mengenai turunnya Roh Kudus. Baru di pasal 17 dia mendoakan kesatuan gerejanya yang akan diberitakan rasulnya dan orang-orang yang percaya pada pemberitaan rasulnya itu di dalam Yohanes 17. Barulah di dalam Yohanes 18 itu dia di taman Getsemane, dia berdoa di sana, dan akhirnya dia ditangkap oleh pengkhianatan Yudas Iskariot, karena Yudas Iskariot setelah dia memakan perjamuan kudus di dalam Yohanes 13 ayat 27, mengambil roti, dia langsung dirasuk iblis, lalu memberitahukan kepada para pemimpin agama Yahudi di mana Yesus ada di Taman Getsemane itu, karena dia sering pergi ke situ berdoa bersama dengan gurunya ini. Maka para pemimpin agama Yahudi membawa tentara Bait Allah, polisi Bait Allah, mengikuti Yudas Iskariot datang ke Taman Getsemane itu, lalu gurunya dicium, tapi Petrus marah, sehingga salah seorang hamba dari imam besar itu dipotong telinganya,
tapi disembuhkan oleh Yesus. Yesus diarak, ditanya, dan diinterogasi di depan para imam. Dan akhirnya di situ semalam-malaman Yesus diolok-olok, disesak, dipukul, dan lain-lain, sampai pagi akhirnya diserahkan Pontius Pilatus. Mengapa? Karena bangsa Yahudi menjadi jajahan orang Romawi waktu itu. Dan mereka tidak punya hak untuk menghukum mati siapapun. Yang punya hak untuk menghukum mati adalah pemerintah Romawi. Kalau ada alasannya, pemerintah Romawi menganggap orang itu memang layak dihukum. Kalau itu aduannya masalah agama, pemerintah Romawi nggak mau. Nah, orang Yahudi marahnya karena Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Itu masalah agama. Ya kalau mau dilaporkan ya nggak akan digubris sama pemerintah Romawi. Maka dia difitnah. Kenapa? Karena Mesias itu dalam pengertian orang Yahudi adalah seorang raja. Seorang raja itu berarti yang akan memberontak pada pemerintah Romawi. Itu yang dilaporkan pada Pilatus. Dilaporkanlah Yesus pada Pilatus bahwa dia ini mengaku raja, akan memberontak. Akhirnya secara diam-diam dia diinterogasi oleh Pilatus. Tapi diam saja dia mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, aku bisa memanggil rakyatku atau pengikutku untuk memberontak, tapi bukan dari sini. Sehingga akhirnya Pilatus tahu bahwa sebenarnya Yesus tidak punya salah. Bahwa orang Yahudi melaporkan dia itu hanya karena dengki saja, tidak lain dan tidak bukan. Maka akhirnya Yesus dibawa keluar. Dan Pilatus menawarkan mau membebaskan Yesus karena dia ingin membebaskan Yesus, tapi dia takut kepada orang Yahudi karena takut dilaporkan pada Kaisar Romawi bahwa dia berpihak pada pemberontak, bahaya dia. Maka dia takut. Lalu padahal istrinya juga memberitahu, istrinya namanya Flora. Flora memberitahu, ya dalam tradisi itu ada nama itu, tidak ada dalam Alkitab. Jangan, orang ini tidak salah. Karena tadi malam aku mimpi sangat buruk sekali. Akhirnya dia mengambil air, dicuci tangannya. Dalam artian dia mencuci tangannya, melempar tanggung jawab. Aku tidak bertanggung jawab untuk ini. Udah, lakukan apa yang kau mau. Waktu itu ditawarkan. Ada seorang penjahat namanya Barabas. Yang kebetulan namanya juga Yesus. Yesus Barabas. Mana yang kau pilih? Yesus Barabas atau Yesus Kristus? Yesus yang disebut Kristus ini, Kristus artinya Mesias. Mereka mengatakan Yesus yang disebut Kristus. Harus diapakan dia? Salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya dia diserahkan pada orang Yahudi. Akhirnya dia mengangkat salibnya sendiri, meskipun badannya sudah sempoyongan habis dianiaya malamnya, dicambuk berapa kali. Cambuknya bukan cambuk biasa, cambuk ada besi-besinya tajam, jadi badannya sudah nggak karuan, rusak. Sehingga di tengah jalan dia kuat mengangkat itu. Ada orang namanya Simon dari Kirene itu sekarang di Libya. Itu dipaksa untuk mengangkat salib itu sampai di Gunung Golgota. Akhirnya tentara Romawi menyalibkan dia di sana. Dari jam 12 sampai jam 3 terjadi gempa bumi, terjadi awan yang gelap, matahari itu menjadi gelap. Akhirnya Yesus mengutip nubuat akan kebangkitan itu, penyaliban itu yang terdapat dalam Mazmur 22 yang mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ini bukan berarti Yesus itu merasa putus asa atau Allah meninggalkan dia. Enggak, dia itu sudah mengucapkan doa, mengutip dari Mazmur 22 ayat 2 yang memang bunyinya begitu. Coba kita baca. Nah, bunyinya begitu. Di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang kedua. Dikatakan begini. Mazmur 22 ayat yang kedua. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, itu Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yesus mengutip doa ini. Doa dari Mazmur ini.
Jadi bukan itu Allah meninggalkan dia, itu tidak. Dia sedang berdoa sebagai orang Yahudi yang baik. Seperti kalau orang Islam ya, kalau mau berdoa mengutip dari Quran gitu kan. Orang Yahudi kalau berdoa mengutip dari Mazmur. Nah ini yang dikutip doa ini. Jadi itu bukan kata-katanya sendiri, itu kata-katanya Daud diucapkan oleh dia. Untuk membuktikan dia sedang menggenapi nubuat ini. Nubuat apa? Coba ayat 16 dan 17. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Maka dia mengatakan aku haus, gitu kan? Karena dia haus luar biasa waktu itu. Maka dikatakan dalam nubuat ini, lidahku kering seperti beling, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Sebab anjing-anjing, ini cara orang Yahudi waktu itu menyebut orang-orang yang menyembah berhala. Mengerumuni aku, maksudnya ini digenapi dengan orang-orang Romawi mengerumuni, mau menyalibkan dia. Gerombolan penjahat mengepung aku. Itulah para pemimpin agama Yahudi itu. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Dalam sejarah tidak ada ceritanya Daud itu tangannya dan kakinya ditusuk. Berarti dalam roh nubuat, Daud itu sedang menubuatkan datangnya Mesias yang akan disalibkan, yang kaki dan tangannya ditusuk dengan paku, disalibkan. Terus segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton. Ya orang tadi, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Nubuat ini terjadi persis seperti yang dikatakan pada waktu Yesus disalibkan. Jadi ketika Yesus mengucapkan Eloi, Eloi lama sabachthani, bukan Allah itu meninggalkan dia, bukan. Keilahiannya meninggalkan dia juga bukan. Dia sedang mengucapkan nubuat, menyatakan ini loh, aku ini sedang menggenapi nubuat yang dikatakan Daud itu loh. Aku yang apa yang aku lakukan itu sudah dinubuatkan. Akhirnya jam 3 Yesus mengembuskan nafasnya. Barulah waktu itu tubuhnya diambil, setelah itu diminta oleh seorang kaya namanya Yusuf Arimatia, meminta kepada Pilatus supaya tubuhnya boleh diambil, mau dikuburkan. Dan itulah kisah yang sebenarnya diperingati di dalam Jumat Agung ini. Saudara, karena begitu banyak ayat yang dibaca panjang sekali dari bacaan Jumat Agung ini, yang sebenarnya sudah dibaca pada Kamis malam 12 Injil. Dan dari hari Kamis Kudus sampai Jumat Agung ini bacaannya ya memang sekitar itu. Jadi sebenarnya banyak sekali pelajaran-pelajaran dan pemikiran-pemikiran yang dapat kita ambil dari kisah ini. Penyaliban Yesus ini. Banyak sisi, banyak sudut yang dapat kita pandang. Umpamanya, ada orang yang menekankan pada 7 kata ucapan yang diucapkan Yesus waktu disalib, bisa saja dari sana. Atau menekankan mengenai mengapa dia berteriak. Tadi sudah saya terangkan. Dan mungkin dalam di sini dia menghadapi kekuasaan agama yang digambarkan oleh para imam dan lain-lain, dan kekuasaan politik yang digambarkan dengan Pilatus. Bisa kita eksplor di sana. Atau sisi-sisi yang lain. Jadi saya ulang kembali, kalau saudara ingin mengetahui urutan daripada kisah penderitaan Kristus itu, saudara ingin membaca sendiri. Setelah mendengar ini, untuk saudara juga dapat merenungkan penderitaan Kristus itu. Ayatnya adalah 1 Yohanes 13, mulai saja Matius 26 ayat 2 sampai 20. Lalu Yohanes 13 ayat 31 sampai 18 ayat 1. Lalu Yohanes 18 ayat 1 sampai 28.
Kemudian Matius 26 ayat 57 sampai 75. Dilanjutkan dengan Yohanes 8 ayat 28 sampai 19 ayat 16. Lalu Matius 27 ayat 3 sampai 32. Kemudian Markus 15 ayat 16 sampai 32. Lalu Matius pasal 27 ayat 33 sampai 54. Kemudian Lukas 23 ayat 32 sampai 49. Kemudian Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai 37. Markus pasal 15 ayat 43 sampai 47. Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Dan terakhir Matius 27 ayat 62 sampai 66. Saudara boleh mengeksplorasi makna-makna yang terkandung dalam kisah yang panjang ini. Tetapi untuk keperluan menjelaskan pokok daripada yang ingin saya sampaikan, saya hanya mengeksplorasi beberapa saja. Pertama, di negara kita Indonesia ini, karena mayoritasnya saudara-saudara beragama Islam, dan di dalam Quran pasal 4 ayat 157 sampai 158, penyaliban itu disangkal. Secara umum saudara-saudara Muslim tidak percaya Yesus disalibkan dan berusaha sedemikian rupa para apologetnya untuk menyangkal itu dengan macam-macam cara, kecuali aliran Ahmadiyah yang percaya Yesus disalibkan, hanya dia tidak mati. Dia hanya pingsan, lalu karena akibat rempah-rempah yang diberikan oleh para muridnya, sakit-sakitnya itu sembuh. Lalu dia melarikan diri, pergi ke India, dan akhirnya mati di India, dan kuburannya masih ada sampai sekarang, namanya kuburan Yus Asaf. Tetapi itu ditolak oleh saudara-saudara Muslim yang lain. Dan memang sungguh mustahil, gimana orang badannya sudah rusak, tidak karuan, kakinya dipaku, obat macam apa, rempah-rempah macam apa yang bisa menyembuhkan orang badannya tidak capek-capek, tidak karuan, hanya dalam 3 hari bisa jalan sampai ke India? Yang benar aja, tidak masuk akal. Nah, di samping adanya penolakan-penolakan ini yang datangnya bukan dari umat Kristen, tetapi banyak bukti di luar Alkitab, di luar keyakinan Kristen. Orang-orang sejarawan zaman kuno yang anti-Kristen sebenarnya menyatakan tentang penyaliban Yesus ini. Salah satunya seorang sejarawan Yahudi namanya Flavius Josephus. Dalam bukunya Kekunoan Bangsa Yahudi atau The Antiquities of the Jews, dia menyebutkan tentang Yesus yang disalibkan dan bangkit. Dan dinyatakan, kalau boleh saya katakan dia itu seorang ilah atau seorang Allah. Karena dia melakukan mujizat. Dia disalibkan, dia bangkit. Dengan demikian juga dalam salah satu Talmud bangsa Yahudi, Talmud itu adalah kitab suci orang Yahudi di luar perjanjian lama, juga menyebutkan tentang penyaliban ini. Meskipun dalam nada yang menghina, yang penting ada bukti bahwa mereka mengakui ada penyaliban itu terjadi. Demikian juga seorang sejarawan Romawi yang membenci orang Kristen, Tacitus menyebutkan bahwa pada waktu pemerintahan Pontius Pilatus tahun 26 sampai sekian, ketika dia menjadi wali negeri di Yudea, di Yerusalem, pada satu ada orang yang disebut Kristus ini dieksekusi, dihukum mati. Demikian juga ada
sejarawan Roma yang juga benci orang Kristen. Yang dia menyebutkan orang Kristen itu keras kepala, seperti keras kepalanya seperti babi apa gitu, kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dia menyebutkan orang Kristen ada di sana dan mereka menyembah Kristus seperti Allah. Jadi bukti-bukti ini tidak bisa disangkal. Bahkan sarjana modern, namanya Bart Ehrman, dia sangat anti-Kristen, anti ajaran Kristen, tapi dia mengatakan hal yang paling pasti dari kehidupan Yesus itu ialah bahwa dia pernah dibaptiskan, bahwa dia pernah disalibkan. Jadi Bart Ehrman yang banyak orang mengatakan, wah, para apologis Muslim mengatakan, wah ini orang ini membuktikan kesalahan kitab suci Kristen, tapi toh dia mengatakan bahwa yang paling pasti dari hidup Yesus itu ialah bahwa dia pernah dibaptiskan dan dia pernah disalibkan. Itu bukti-bukti di luar iman Kristen. Orang-orang yang membencinya itu menyatakan penyaliban Yesus ini. Memang ada penyangkalan penyaliban Yesus, tapi bukan datanya sejarah. Biasanya yang melakukan ini orang-orang Gnostik. Contohnya Basilides. Dia menulis Injil Basilides. Dia mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, kemanusiaannya saja yang disalibkan. Yesusnya sendiri pergi meninggalkan tubuhnya. Itu bayang-bayangnya. Karena apa? Karena ajaran Gnostik mengatakan bahwa tubuh ini adalah sesuatu yang jahat dan buruk, diciptakan oleh Allah yang buruk, yaitu Allahnya perjanjian lama. Jadi kalau Yesus itu datangnya dari Allah sebagai salah satu roh yang belum mengalami kejatuhan di alam sana. Jadi menurut apa ajaran mereka, roh itu mengalami kejatuhan sehingga tubuhnya dibekukan dan dijebak oleh Allah yang jahat. Dan pembekuan tubuh itulah ini jadi tubuh sekarang ini, kata mereka. Hanya ada satu roh yang cair, maksudnya tidak mengalami kebekuan. Itulah Yesus akhirnya turun ke bumi. Pura-puranya jadi manusia, tidak mungkin dia punya tubuh. Oleh karena itu, pada waktu dia salibkan, pura-puranya dia disalib. Padahal bukan dia yang disalib. Orang yang diserupakan dengan dia. Ada yang mengatakan ini Simon dari Kirene, ada yang lain. Jadi kalau begitu, karena yang membuat teori Yesus sudah disalibkan itu adalah landasannya bukan sejarah, landasannya ajaran tertentu yang memang menolak tubuh, Gnostik, kaum Bogomil yang berasal dari Bulgaria. Berarti mereka tidak mempunyai nilai sejarah apapun, karena itu dituliskan untuk membenarkan doktrin mereka yang memang tidak percaya tubuh. Jadi kalau begitu, kesaksian sejarah yang kuat yang mengatakan Yesus disalib, itulah yang harus diperhitungkan, bukan ajaran-ajaran sekte bidat-bidat ini. Nah, lepas daripada apa yang dikatakan ahli sejarah tentang kebenaran penyaliban Yesus ini, Alkitab juga memberikan kesaksian tentang akan disalibkannya seseorang ini. Salah satunya yang sudah kita sebut dari Mazmur 22 ini. Tapi pada awal-awal ketika Adam jatuh dalam dosa, sudah ada arah kepada penyaliban itu. Coba kita baca. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 15 dikatakan begini. Ketika Adam sudah jatuh dalam dosa, Allah berkata kepada ular, yaitu iblis, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara iblis dan Hawa ada permusuhan. Tapi bukan aja itu. Antara keturunanmu, keturunan iblis, yaitu orang-orang yang membenci Yesus, orang-orang Farisi. Itu kita baca Matius 37, di mana orang Farisi disebut sebagai keturunan ular beludak.
keturunan ular ini. Dan dalam Yohanes 8:44 orang Farisi dan Saduki disebut iblislah bapakmu. Berarti kalau begitu inilah yang dimaksud dengan keturunan daripada ular itu. Antara keturunanmu, keturunan si ular, yaitu orang-orang yang saya sebutkan tadi, dan keturunannya. Jadi nanti ada permusuhan antara keturunan ular, yaitu para pemimpin agama waktu itu yang membenci dia dan ingin membunuh dia, dan keturunannya, yang di sini perempuan. Ingat, bangsa Yahudi zaman itu, bukan yang sekarang, menghitung garis keturunan itu dari bapak. Ya, seperti banyak suku di Indonesia kan, nama marga itu diambil dari bapak. Jadi secara budaya setiap orang itu adalah keturunannya laki-laki, karena anaknya bapaknya. Tapi di sini ada keturunan perempuan, berarti ini menunjukkan ada perempuan nanti tanpa laki-laki, tanpa kawin, tanpa disentuh laki-laki akan punya anak. Inilah kelahiran oleh perawan, inilah kelahiran dari Maria. Selanjutnya, keturunannya maksudnya keturunan si perempuan, yaitu yang lahir dari perawan tadi, itulah Yesus. Akan meremukkan kepalamu, akan menghancurkan kuasa iblis. Dan pengenapannya kita baca dalam Ibrani 2 ayat 14, 1 Yohanes 3 ayat 8. Saudara baca sendiri. Dan engkau, iblis ini, akan meremukkan tumitnya. Itulah simbol ketika kakinya akan dipakukan. Jadi awal ketika Adam menjalani ribuan tahun sebelum itu kejadian, sudah dinubuatkan bahwa kaki daripada keturunan perempuan itu akan diremukkan. Dia akan dipakukan. Dan selanjutnya, Mazmur pasal 22 tadi menjelaskan akan disalibkan juga dalam Yesaya 53. Coba kita baca tentang Ebed Yahweh atau hamba Tuhan yang menderita. Kita baca di sana. Di dalam Yesaya pasal 53, ayatnya kita baca 5 dulu, kita baca. Ayat 5 dan seterusnya berbunyi begini. Ayat 4 lah. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan tidak salah. Tetapi dia tertikam, ditusuklah lambungnya, dipukullah punggungnya, dipakulah kaki dan tangannya, itulah tertikam itu. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena dipukuli lagi. Yang cambuknya itu terbuat dari kulit dan ujung-ujungnya ada besi yang tajam-tajam. Ini bukan cambuk biasa. Dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Ini gambaran yang sangat grafik tentang penderitaan Yesus dan penyalibannya. Dan kalau tidak ada penyaliban, nubuat ini jadi kosong, nggak ada penggenapannya. Jadi berdasarkan nubuat itu saja sudah cukup kita meyakini bahwa memang nanti akan ada penyaliban itu. Apalagi pusat dan sistem daripada peribadatan bangsa Yahudi adalah berkisar pada korban-korban yang disembelih
bagi dosa-dosa umat Israel. Kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-17. Di dalam Imamat pasal yang ke-17 kita baca demikian, saudara. Imamat pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-10. Coba kita baca di sana. Imamat pasal 17 ayat 11. Mulai ayat 10 saja. Setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka, yang makan darah apapun juga aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Kenapa? Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah. Jadi bukan untuk dimakan, harus ditaruh di atas mezbah. Untuk apa? Untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Itu tujuannya hukum kurban dalam Taurat. Oleh karena itu Yesus mengatakan pada waktu dia datang, karena dia menggenapi semua korban-korban ini, yang korban ini harus disembelih, harus mati. Pada waktu dia datang, Yohanes Pembaptis mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 9. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah. Ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bagaimana menghapusnya? Ya, mengikuti sistem dari perjanjian lama. Kalau sistem perjanjian lama, pendamaian itu dengan darah binatang. Nah, kalau Yesus menggenapi perjanjian lama, dia akan mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya bagi pelepasan manusia. Karena upah dosa adalah maut, maka dosa dikalahkan, dengan maut itu dikalahkan. Untuk maut dikalahkan, dia harus masuk ke dalam maut. Makanya dia harus mati. Dalam Markus 10 ayat 45 kita baca. Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45. Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Demikian. Markus 10 ayat 45 mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Artinya dia mati, menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini yang ngomong Yesus sendiri, bukan Paulus. Bahwa dia memang mempersembahkan nyawanya untuk tebusan banyak orang. Kenapa? Karena di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa darah, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Mengapa begitu? Mengapa perlu darah? Apa Allah daus darah? Bukan Allah daus darah. Di dalam diri Allah itu ada dua sifat yang sulit didamaikan. Satu sifat adil, duanya sifat kasih. Sifat adil menuntut Allah menghakimi dosa yang paling kecil pun, sekecil debu pun harus dihakimi. Manusia tidak bisa lari kemana, sampai ke lubang semut pun harus dikejar untuk mempertanggungjawabkan dosanya. Yang sekecil apapun harus dihukum. Kalau Allah itu adilnya betul, murni adil.
Yang kedua sifat kasih. Sifat kasih menuntut bahwa Allah mengampuni dosa segede gunung pun, sebesar gunung pun harus diampuni. Loh, gimana ini bisa disatukan ini? Yang satu dosa sekecil debu pun harus dihukum, yang satu dosa segede gunung pun harus diampuni. Caranya dengan melakukan pewakilan. Pewakilannya itu kurban. Kata kurban itu bahasa Ibrani, yang juga bahasa Arab. Berasal dari kata karab. Karab itu menjadi bahasa Indonesia karib. Karib itu artinya dekat. Kurban itu alat yang mendekatkan manusia berdosa dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Mereka membawa kurban ini, binatang. Coba kita baca di dalam Imamat pasal 1. Di dalam Imamat pasal yang ke-1, ayatnya yang kedua. Pasalnya 1. Pasal 1 ayatnya yang kedua sampai 4. Ya. Jika ada orang berdosa harus membawa binatang kurban itu kepada imam yang ada pada waktu itu. Ya. Kita baca saja ayat 2 sampai 4. Imamat 1. Berbicara kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang harus kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah yang mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, maksudnya bait Allah sebelum dibangun jadi permanen, supaya Tuhan berkenakan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala kurban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Maksudnya apa tangannya ditumpangkan? Secara simbolik, dosa orang itu diwakilkan pada binatang ini. Sehingga binatang ini menjadi personifikasi dosa orang itu. Dosa orang itu ada pada binatang ini. Maka karena sekarang di dalam binatang ini ada dosanya manusia itu, binatang disembelih, berarti dosa manusia sudah dihukum, berarti keadilan Allah berjalan. Nah, karena dosanya sudah dihukum melalui binatang ini, orangnya tidak perlu dibunuh. Meskipun upah dosa adalah maut, orangnya tidak perlu dibunuh. Dengan demikian dia menerima pengampunan dosa. Disitulah kasih Allah berjalan. Karena kasihnya mengampuni dosa apapun sudah diampuni, karena keadilannya sudah dijalankan melalui korban ini. Itulah sebabnya perlunya darah dicurahkan. Yesus melakukan secara prinsip apa yang dilakukan imam-imam perjanjian lama dengan binatang itu. Yesus mempersembahkan dirinya untuk korban bagi manusia, untuk tebusan bagi manusia. Dia menjadi penggenap dari korban itu. Itulah sebabnya dia dikatakan juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 7, kita baca begini. 1 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7, kita baca demikian. 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi peringatan Paskah kita ini, penyaliban Yesus di atas salib pada hari Jumat Agung ini adalah bukti daripada telah disembelihnya anak domba Paskah. Meringati pelepasan Israel dari Fir'aun. Anak domba Paskah yang baru Kristus itu yang kita rayakan itu memperingati ketika dia melepaskan kita dari kuasa Fir'aun rohani, yaitu iblis. Memperingati orang Israel yang ditekan oleh pekerjaan roh di waktu di Mesir. Demikianlah memperingati pelepasan kita dari kuasa dosa yang membebani kita, dan melepaskan Israel dari malaikat yang membunuh anak sulung Mesir,
Kecuali kalau di depan pintu, palang pintunya ada darah yang diulaskan, yang dioserkan di situ, sehingga malaikat kita melihat darah dari anak domba Paskah itu, dia melewati itu. Demikianlah kita dibebaskan dari kematian melalui tercurahnya darah Yesus di atas salib itu. Yang dengan demikian mewakili kematian kita. Dan dengan demikian dia masuk ke alam maut untuk mengalahkan kematian itu sendiri. Jadi kalau begitu, penyaliban itu bukan sesuatu yang tiba-tiba dikarang orang, itu tidak. Bukti-bukti sejarahnya ada, logikanya ada, benang merahnya dari pewahyuan yang dalam perjanjian lama ada, dan perkataan Yesus sendiri yang membuktikan itu ada. Sebelum Yesus disalibkan, dia mengatakan begini. Di dalam Matius pasal yang ke-16. Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke Matius 16 ayat yang ke 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini belum terjadi loh ini. Yesus sudah istilahnya meramalkan, tapi menubuatkanlah kata yang baik. Juga dia mengatakan dalam Matius 17 begini. Matius pasal 17 ayat 22 dan 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Orang yang menjalani peristiwa itu sendiri lo meramalkan kematiannya. Mana yang kita percaya, orang sendiri yang ngomong atau orang yang tidak pernah kenal dia, berasal dari bangsa yang lain, yang 600 tahun jarak umurnya, mengatakan tiba-tiba dia tidak disalibkan? Secara logika mana yang bisa dipercaya? Kita baca juga di dalam Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi di hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, maksudnya prajurit Romawi, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan. Ini belum terjadi loh penyaliban. Jelas sekali dia menyebutkan dia disalibkan. Orangnya sendiri yang mengalami pada zamannya mengatakan dia disalibkan, betul? Atau orang yang datang 600 tahun kemudian, yang bukan yang tidak tahu menahu dengan sejarah Israel, yang tidak ada hubungannya dengan Yesus, lalu mengatakan Yesus tidak disalib? Mana yang lebih dapat dipercaya? Memang kita harus milih, tidak bisa. Wah, tidak peduli ya, peduli sekali, sebab ini sangat penting bagi keselamatan manusia. Disaksikan dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Yang terakhir, Matius 26. Kita baca dalam Matius yang ke-26 ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Saudara, jangankan
ini yang mau saya katakan adalah taruhlah, tidak usahlah saudara percaya dia Tuhan. Anggaplah dia hanya nabi. Apakah mungkin nabi berbohong? Menurut keyakinan saudara, nabi tidak bisa berbohong, maksum kan? Berarti nabi yang tidak berbohong ini, yang tidak berbohong ini mengatakan dia akan mati disalib. Terus ada orang yang saudara anggap nabi mengatakan dia tidak mati disalib. Mana yang benar? Tidak bisa dua-duanya benar. Orang yang mengalami sendiri loh mengatakan dia disalibkan. 600 tahun kemudian seluruh sejarah dihapus dengan kata-kata dia tidak disalib. Yang bukti sejarahnya tidak ada. Itulah sebabnya bagaimanapun orang akan menyangkal penyaliban Yesus, bukti tentang penyaliban itu sangat kuat sekali dalam kitab suci, dalam sejarah, dalam tujuan, dalam logika. Mengapa Yesus disalib? Dan mengapa tidak mati dengan cara yang lain? Mengapa tidak dimakan singa atau apa? Atau ditumbuk sama kerbau? Atau masuk terjerumus ke sumur? Kenapa harus disalib? Sebab mati disalib itu adalah satu-satunya kematian yang mempunyai hukum di dalam Taurat. Lainnya tidak. Coba kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-20. Di dalam Ulangan pasal yang ke-21. Ulangan pasal yang ke-21 ayat 22-23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, entah tiang itu berwujud pohon hidup atau kayu mati atau pokoknya digantung atau disalibkan, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi satu-satunya kematian yang ada hukumnya itu mati digantung, mati disalib, mati dipaku di tembok, atau mati pokoknya tergantung, kakinya terangkat dari tanah. Ini adalah kematian yang terkutuk. Pertanyaannya, mungkinkah Yesus terkutuk? Tidak. Karena dia firman Allah. Firman Allah itu maha suci, sebagaimana Allah itu maha suci. Tak mungkin ada kutuk dalam dirinya. Coba kita baca. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 5. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kelima dikatakan demikian, saudara. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam Yesus tidak ada dosa. Kita baca juga Ibrani. Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal yang keempat ayatnya yang ke 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kita baca juga dalam 2 Korintus pasal 5. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, kita baca di dalam ayat yang ke-21.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa dengan jalan apa? Dengan jalan disalib. Padahal yang disalib itu hanya orang kriminal. Padahal Yesus tidak punya salah apa-apa. Nah sekarang, jikalau hukum salib itu adalah hukum yang mengandung kutuk di dalamnya. Padahal yang disalibkan ini orang yang sama sekali dirinya tidak ada dosa, tidak ada kutuk. Berarti panah hukum ini, busurnya ini mengarah pada sasaran yang salah. Sehingga busur hukum ini ketika mengarah kepada Yesus, patah di tengah jalan. Dengan menjadi kutuk, karena dia tidak punya kutuk, dia mematahkan kuasa kutuk. Dengan demikian melalui mati salib ini, mati disalibkan, Yesus mengalahkan kutuk yang menimpa manusia. Coba kita baca dalam Galatia pasal yang ketiga. Itulah sebabnya matinya harus disalib. Tidak boleh mati dengan cara yang lain. Sebab mati dengan cara yang lain tidak ada hukum kutuk ini. Yang ada hukum kutuknya adalah mati dengan disalib. Kita baca dalam Galatia pasal 3. Galatia pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Karena semua orang yang hidup di hari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Mengapa begitu? Sebab orang itu tidak bisa melakukan secara sepenuhnya. Sebab hukum Taurat mengatakan begini. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Yang tertulis dalam hukum Taurat ini. Coba kita renungkan. Pernahkah kita setia betul-betul, tidak pernah lowong dalam menjalankan hukum? Jujur saja, enggak. Banyak lowongnya. Melakukan segala sesuatu yang tertulis. Mampukah manusia melakukan segala sesuatu begitu banyak hukum itu? Malah orang Yahudi menghitung Taurat itu ada 315 hukum. Miswak namanya. Dapat melakukan semua. Kalau ada saudara mengatakan dapat, bohong. Karena banyak lubangnya, banyak tidak setianya. Dan kalau pada tuntutan Taurat kita harus setia. Kalau tidak setia dan tidak menjalankan sesuatunya kena kutuk. Jadi bukan Taurat penyebab kutuk, kita menyebabkan kutuk karena ketidakmampuan kita menjalankan tuntutan Taurat. Jadi kalau kita mau masuk surga, ingin diselamatkan dengan jalan berbuat mengikuti hukum agama, saudara tidak akan pernah sampai ke sana. Menurut Taurat. Sebab setiap kali kita kena kutuk. Makanya dikatakan ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat itu dengan jalan menjadi kutuk. Bagaimana? Dengan disalib itu. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Berarti dengan mati di salib ini Yesus melepaskan kita kutuk dari hukum Taurat, tapi juga kutuk akibat kejatuhan. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, di dalam kitab Kejadian 3:17 dikatakan begini. Di dalam Kejadian 3 ayat yang 17 kita baca demikian, saudara. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan padamu, janganlah kau makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Lingkup kehidupan ini menjadi lingkup yang terkutuk. Perbuatan dosa merajalela, permusuhan, kebencian, itulah bentuk kutuk di dalam kehidupan ini. Yesus mati disalib. Secara hukum terkutuk, tapi secara realita tidak, sebab dia tidak ada dosa. Maka kutuk yang dititipkan dia itu jadi rontok kuasanya, dan orang yang menyatu dengan Yesus, percaya pada penyaliban Yesus, akan dilepaskan dari kutuk ini juga. Itu logikanya. Maka mengapa dia harus disalib? Yang kedua, kalau kita mau hidup melalui hukum agama, dalam ini hukum Taurat,
Hukum Taurat hanya punya tiga kemungkinan. Taati, dapat pahala, atau langgar, dapat hukuman. Sehingga dengan demikian setiap kali kita tidak taat pada hukum Taurat, kita dapat ancaman itu. Padahal kita ini sering tidak taatnya daripada taatnya. Berarti ancaman yang ada dalam hukum agama itu akan selalu bergelayutan di kepala kita ini. Karena kita tidak bisa taat. Itulah sebabnya Yesus mati di salib untuk menggenapi intinya hukum Taurat ini. Apa itu? Coba kita baca di dalam Filipi pasal 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 kita baca demikian, saudara. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Jadi saudara, saya tidak bisa menjelaskan semua poin-poin yang kaya yang ada dalam bacaan kita ini. Saya fokus pada salib saja ya. Sebab ini pun sudah butuh waktu lama untuk menjelaskannya. Di dalam Kisah Rasul di Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ingat ini banyak orang mengejek, Tuhan kok disalib? Enggak, Tuhan ketika jadi manusia yang disalib kemanusiaannya, Tuhan tidak bisa disalib. Tuhan itu roh kok, gimana disalib? Makanya dijelaskan di sini dalam keadaan sebagai manusia, itu loh. Ia telah merendahkan dirinya. Jadi penyaliban itu bentuk perendahan diri Kristus yang tadinya itu dia setara dengan Bapa dalam ayat yang ke-6. Filipi 2 ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, karena dia firman Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Itu menjadi milik yang harus dipertahankannya, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia. Itu loh. Ia telah merendahkan dirinya. Gimana? Dari setara dengan Allah dalam kemuliaan sebagai firman-Nya, penguasa segala alam ini, lalu turun menjadi hamba dan mati dengan mati cara yang terhina. Kalau ini bukan kerendahan hati yang luar biasa apa? Makanya kematian ini adalah bentuk kerendahan hatinya yang luar biasa dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi kematiannya di kayu salib itu adalah wujud ketaatan mutlak. Dan ingat, yang taat ini bukan manusia Yesus, orang laki-laki anaknya Maria saja. Ini adalah penjelmaan dari firman Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sehingga apapun yang dilakukan dalam kemanusiaannya itu mempunyai dampak universal. Berarti ketaatannya dalam kemanusiaan itu menjadi ketaatan yang berlaku secara universal untuk semua manusia. Dengan dia taat sampai mati. Dan taat itu inti tuntutan Taurat. Dengan demikian dia menggenapi tuntutan Taurat. Apapun tuntutan itu sudah digenapi melalui taatnya sampai mati di atas salib itu. Itulah sebabnya dikatakan dalam Kolose pasal yang kedua ayat 13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan jalan apa? Dengan menghapuskan surat hutang. Kita ini berhutang, kalau kita hidup secara hukum itu akan berhutang, kan tuntut terus sama hukum itu sampai kita harus melunasi. Ini kadang kita tidak peduli aja bahwa ada tuntutan ini. Makanya orang yang hidup agamanya melalui hukum, kalau menjalankan suatu ibadah selalu bahasanya menunaikan ini, menunaikan itu. Kalau kita enggak kan,
Iman kita bukan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan Taurat. Iman kita berdasarkan kasih karunia, berdasarkan anugerah. Bukan hukum. Jadi kalau kita menjalankan bukan menunaikan, ya kita menjalankan secara sukarela sebagai bukti cinta kasih kita kepada Allah. Maka dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita diancam oleh hukum ini. Didakwa, hei kamu belum ini, hei kamu belum sembahyang, hei kamu belum puasa, kita akan diancam terus. Dan dituntut kita taat sampai sedetail-detailnya. Yesus dengan mati disalib, dia melaksanakan ketaatan mutlak ini. Sehingga dengan demikian tuntutan Taurat lumpuh tak berdaya di mata Yesus. Di depan Yesus yang disalib ini. Dan itu, maksudnya tuntutan hukum tadi, ditiadakannya. Kapan? Dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi waktu Yesus disalib, tuntutan Taurat rontok yang mengancam manusia. Sehingga kita menerima pengampunan di dalam Yesus Kristus. Tapi penyaliban ini juga karena wujud kerendahan hati yang juga dikalahkan oleh Yesus oleh kerendahan hatinya, ialah dia atau mereka yang mengalami kejatuhan karena kesombongan. Siapa itu? Malaikat-malaikat yang jatuh. Sebagaimana dikatakan dalam Yudas 1 ayatnya yang ke-6. Di dalam Yudas 1 ayat yang ke-6 kita baca demikian, saudara. Dan bahwa ia memenahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi pernah ada malaikat yang tidak taat pada Allah. Dan akhirnya meninggalkan batas kekuasaan mereka mengikuti Lucifer. Ini ada para pengikutnya Lucifer. Itulah yang jadi roh jahat itu. Ya. Tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka lalu dibelenggu dengan belenggu abadi dalam kekelaman, menjadi makhluk gelap, makhluk kelam. Belenggu di situ tidak bisa bertobat sampai hari penghakiman nanti. Nah, karena makhluk-makhluk ini jatuhnya karena ketidaktaatan, kesombongan, pemberontakan, maka dengan Yesus mati di salib itu sebagai wujud kerendahan hatinya, perendahan dirinya, maka dalam Kolose 2 ayat 15 dikatakan dalam penyaliban tadi, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Siapa pemerintah dan penguasa ya? Yaitulah jenjang di dalam alam roh itu. Coba kita baca dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Kita baca demikian. Ya. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 dikatakan oleh kitab suci demikian. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah itu kan, melawan penguasa-penguasa itu kan, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, ini melawan roh-roh jahat di udara. Itulah jenjang-jenjang di dalam alam setan. Di dalam penyalipannya yang sekaligus ketaatannya mengalahkan hukum Taurat, akhirnya kerendahan hatinya mengalahkan, melucuti, ayat 15 dari Kolose 2 tadi, melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Makanya dalam Minggu Palem kemarin saya jelaskan, Yesus menjadi raja yang menang, bukan dalam kesombongan naik kuda yang gagah, naik anak keledai dalam kerendahan hati. Dia mengalahkan makhluk-makhluk jahat ini dalam kerendahannya yang luar biasa, mati disalibkan. Ini. Itulah sebabnya ini hari ini kita rayakan. Kita lepaskan dari kutuk, dilepaskan dari kuasa si jahat. Kita dilepaskan dari dosa. Kenapa? Dosa, kejatuhan itu intinya adalah ketidaktaatan, memberontak terhadap Allah.
Allah berfirman kepada Adam. Di dalam Kejadian 2 ayatnya yang ke-16 dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Dikatakan demikian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi kalau mereka tidak pernah makan, ya tidak pernah mati. Tapi apa yang terjadi? Ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil daripada buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dua-duanya memberontak. Mereka diusir dari Taman Eden. Maka benih kematian masuk ke dalam mereka, tidak langsung mati ketebuk, tidak, mulai dari rohnya terputus dari Allah. Roh yang seharusnya menopang tubuh, mengalirkan daya hidup, roh itu tak mampu lagi mengalirkan daya hidup, karena roh itu sendiri kehilangan daya, putus dari daya hidup yang dari Allah. Roh itu makin lemah, membuat tubuh makin tua, dan akhirnya putus dari tubuh mati. Jadi kalau begitu saudara, intinya dosa adalah ketidaktaatan. Dan Yesus mengalahkan ketidaktaatan dalam kemanusiaannya itu, kemanusiaan Adam yang dipakainya itu, dengan melalui taat mutlak mati di atas salib. Sehingga dengan demikian dosa dikalahkan melalui kematiannya di atas salib itu. Sehingga dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 19, dikatakan demikian. Roma 5 ayat yang ke-19. Dikatakan begini. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, maksudnya Adam, di Taman Eden, semua orang telah menjadi orang berdosa. Dalam arti, dosa itu dari kata hamartia. Hamartia itu meleset dari sasaran. Jadi kalau kita memanah lalu panahnya meleset, itulah dalam olahraga panahan zaman dulu di Yunani sana namanya hamartia. Kita menjadi orang berdosa, orang yang meleset. Melesetnya gimana? Tadinya diciptakan untuk hidup kekal, kita kehilangan hidup kekal itu. Tadinya harus tinggal di Taman Eden, kita sekarang bukan lagi di Taman Eden. Tadinya dekat Allah, kita jauh dari Allah. Tadinya kita harus hidup dalam kesucian, sekarang kita lebih banyak berbuat dosa daripada bersucian. Di situ kita melamai berdosa. Kita menjadi orang yang melenceng dari tujuan asal diciptakannya. Itulah menjadi orang berdosa itu. Ya. Tetapi ayat 19 tadi, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, yaitu ketaatan Yesus. Kapan? Waktu disalib. Semua orang menjadi orang benar karena apa? Karena tuntutan ketaatan itu sudah dipenuhi di dalam Dia. Sehingga kalau kita oleh iman percaya dan menyatu dengan Yesus, kita juga mengalami pemulihan, mengalami pembenaran, mengalami diterima kembali di mata Allah. Jadi kalau gitu betapa pentingnya penyaliban ini. Kalau tidak ada penyaliban, tidak ada keselamatan, sebab tidak ada orang dapat menyelamatkan dirinya dengan perbuatan baiknya sendiri. Sebab masalahnya keselamatan itu bukan masalah kita masuk surga. Masalah hidup yang hilang itu dipulihkan gitu. Hidup ilahi yang tadinya hilang itu dipulihkan. Dan dipulihkannya adalah dengan kematian yang menjadi intinya daripada pemberontakan itu disingkirkan. Dan itu nanti pada waktu Yesus dikuburkan. Yang akan kita bahas pada Sabtu Kudus besok pagi. Jadi saudara, masih banyak, masih luas yang saya bahas, tapi waktunya tidak cukup.
Jadi saya hanya membahas satu sisi saja, belum membahas tentang Roh Kudus, banyak lagi. Belum membahas tentang sakramen, banyak lagi. Jadi saya hanya fokus tentang makna dari penyaliban Yesus, Jumat Agung, di mana dia telah mengalahkan, dia telah rela untuk mati demi kita. Dan bukti-bukti bahwa dia disalibkan itu terlalu kuat untuk disanggah dan disangkal. Dan logikanya mengapa disalibkan sudah jelas dikatakan oleh Alkitab. Tinggal kita mau percaya atau tidak. Kalau kita percaya, berkat menerima saudara melalui salibnya. Kalau kita menyangkal, ya itu tanggung jawab saudara nanti. Tanpa salib tidak ada kebangkitan. Tanpa penderitaan Kristus tidak ada naik ke surga, dan dengan kemudian tidak ada keselamatan. Kiranya Tuhan berkati. Selamat Jumat Agung, dan kiranya berkat Allah, salib Kristus akan menjadi tumpuan saudara di dalam menghadapi kehidupan ini. Kristus telah menderita untuk kita, supaya kita mempunyai kekuatan dan harapan ketika menghadapi derita kehidupan ini. Terutama sekali lagi, kita mengingat saudara-saudara kita yang sedang menerima musibah corona ini. Karena salib Kristus itu juga menguatkan saudara untuk berani menghadapi situasi ini tanpa harus sembrono. Kita menghadapi kekuatan bahwa di dalam Kristus pada akhirnya semuanya akan berhenti. Kita berdoa terus untuk keluarga kita, anak kita, istri kita, teman-teman kita segereja, teman-teman saudara kita sebangsa, dan saudara-saudara kita sekemanusiaan yang juga mengalami masalah ini. Biarlah salib Kristus memberi makna bagi kita. Salib Kristus memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan memberkati. Sedang Bapa